Selamat datang jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat datang pada ibadah online gereja Every Nation Jogja pada hari Minggu 17 Mei 2020. Kami semua bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam mengikuti ibadah online gereja Every Nation Jogja. Mari kita percaya, kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, maka Ia hadir bersama-sama kita pada saat ini, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Karena gereja sesungguhnya bukanlah bangunan, tetapi kumpulan orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Meskipun pada saat ini kita melalui media online. Sebelum kita memulai, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami selama ini Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kini kami akan memulai ibadah online kami Tuhan. Kami akan memuji, menyembah nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita memuji dan kita menyembah Tuhan. Kita satukan suara kita puji-pujian kepada Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu semua ku nyanyikan. Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bicarakan dan bilaku, dan bilaku pandang akan tanda kasih-Mu, tanda kasih-Mu bagi dunia. Kau relakan mati tebus dosaku, ku sembah Kau Tuhan dan katakan ku nyanyikan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berkata bersama. Bila tiba Kristus, bila tiba Kristus kan memanggilku, sungguh besarlah sukacitaku, dan ku berikan hormat dan pengagungan, dan berseru sungguh ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus, ajaib Tuhan. Yes, katakan, ku nyanyikan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ku nyanyikan. Tuhanku penebus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
lives inside me reminds me you are here. My hope you restore, your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. All things are possible in your name. All things are possible in your name. The stars they hold your promise. You guide me through the night. My heart is set to worship. My great reward is Christ. My hope you restore. Your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. All things are possible in your name. 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 All shadows are lost, your light's breaking through. Shaken no more, I see only you. All shadows are lost, your light's breaking through. Shaken no more, I see only you. All shadows are lost, your light's breaking through. Shaken no more, I see only you. I see only you. All things are possible in your name. 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 Only you, Lord. All your name. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam ibadah Gereja Every Nation Indonesia Yogyakarta. Saya Edward Pati, salah satu pemimpin life group di gereja ini. Kami ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Bagaimana kita bisa menghormati Allah? Salah satunya dengan kita memberi. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat firman Tuhan di Matius 6 ayat 19 sampai 21 dan ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua hal di sini yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah menyimpan harta, ya, menyimpan harta kita atau mengumpulkan harta di bumi. Tidak ada masalah dengan kita mengumpulkan harta di bumi, karena harta di bumi kita dapatkan dari kita bekerja. Dari pagi sampai sore kita bekerja, kita dapatkan penghasilan. Penghasilan itu kita bawa pulang ke rumah, menjadi kebutuhan harian kita, sandang, pangan, papan. Bisa cukup, bisa juga kurang. Tetapi di sini yang ingin saya tekankan, ada satu hal lagi, yaitu mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan harta di surga adalah lewat hati kita sebenarnya. Hati kita yang percaya, yang generous, yang bermurah hati. Lewat situasi seperti ini, kita bisa menjadi orang yang menahan atau orang yang melepaskan. Nah, di sini kita akan melihat di mana harta kita, di situ juga hati kita. Dalam situasi seperti ini, kita bisa menjadi orang yang generous atau bermurah hati dengan kita bisa membantu banyak orang, dengan kita melihat kebutuhan-kebutuhan banyak orang. Itu sebenarnya kita sudah mengumpulkan harta kita di surga. Dan bukan hanya melulu tentang uang, tapi juga kata-kata kita, semangat yang kita berikan kepada banyak orang, itu juga akan membantu banyak orang. Dan kita sudah mengumpulkan harta kita di surga. Dan yang lebih penting adalah di ayat 24 firman Tuhan bilang kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini berbicara tentang sistem dunia. Sistem dunia yang membuat hati kita itu berpikir untuk mengutamakan kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan kerajaan Allah, bukan sesuatu yang eternal sifatnya. Nah, di sini pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa kebaikan Tuhan itu melebihi segala sesuatu, dan Tuhan pasti memberkati hidup kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami tidak kekurangan satupun yang baik, malah kami berkelebihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap Bapak Ibu yang menabur pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Every Nation, dimanapun Anda berada. Juga selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama ibadah online kami dari Every Nation Jogja pada hari ini, Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Kali ini judul khotbahnya The Promise No One Wants, janji yang tidak satu orang pun inginkan. Pada tahun 2006, ada suatu peristiwa gempa bumi yang cukup besar terjadi di Jogja dan Jawa Tengah. Adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang menggoncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Sabtu pagi tanggal 27 Mei tahun 2006, kurang lebih pukul 5 pagi lewat 55 menit, selama 57 detik, dan gempa tersebut berkekuatan 5,9 skala Richter dan menimbulkan kerusakan dan juga korban tewas sebanyak 6.234 orang yang meninggal dunia, sumber dari Wikipedia. Bapak Ibu saudara sekalian, gempa Jogja tahun 2006 ini 10 hari lagi dari sekarang, persisnya tanggal 24 Mei, minggu depan, berusia 14 tahun dari sekarang. Kejadian ini terjadi 14 tahun yang lalu dari sekarang. Nah, ketika gempa bumi ini terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, merusak seluruh bangunan yang ada di Yogyakarta. Tetapi ada bangunan-bangunan yang tidak rubuh
karena strukturnya, baik fondasinya maupun struktur bangunannya sangat kuat. Nah, gempa ini menguji struktur bangunan, gempa ini menguji dasar atau fondasi bangunan yang diberikan. Nah, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26, firman Tuhan yang menjadi teks kita pada hari ini mengatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan iman kami, firman-Mu yang memperingatkan kami, yang menegur kesalahan kami dan memperbaiki kelakuan kami, agar selama hidup ini kami berlaku setia, dan kami percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Biarkan firman-Mu menerangi hati kami dan merubah cara berpikir kami dan perilaku kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mendengarkan dan melihat mengatakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan inginkan di balik pandemi yang masih kita alami saat ini? Nah, tadi firman Tuhan mengatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, setiap janji itu biasanya memberikan pengharapan. Setiap janji itu biasanya menimbulkan ekspektasi atau harapan yang sifatnya positif. Misalnya, kita pernah mendapatkan janji dari orang tua kita, mungkin akan dibelikan sepeda baru, atau diajak liburan. Nah, tentu saja setiap janji itu mengandung suatu pengharapan pada masa depan untuk sesuatu yang lebih baik. Tetapi ada satu janji tadi yang kita sudah baca, janji dari Tuhan, yang kedengarannya kok malah mengerikan sekali. Dan saya yakin tidak ada orang yang ingin mendapatkan janji untuk masa depan yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, ini janji Tuhan yang saya maksudkan tadi, tidak seorang pun yang menginginkannya. Dan alasan kenapa Tuhan melakukannya ada di ayat 27. Firman Tuhan tadi berkata, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan janji ini bukan karena Tuhan itu marah kepada kita dan membuat agar hidup kita semakin sulit. Akan tetapi karena Ia mau kita memahami hal-hal yang mana yang penting dalam hidup ini dan yang mana yang tidak penting, hal-hal mana yang sifatnya sementara dan hal-hal mana yang sifatnya kekal. Tujuan Tuhan di balik semua pandemi yang kita alami saat ini, Tuhan izinkan, bukan berarti dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan untuk kebaikan bagi kita semua. Dan di balik pandemi yang kita alami saat ini, pasti Tuhan punya rencana yang baik dan indah bagi kita semua. Dan menurut saya, sesuai dengan firman Tuhan tadi, tujuan Tuhan agar Dia meneguhkan, menstabilkan hidup kita. Bapak Ibu, saat ini kita melihat suatu pola kehidupan yang sepertinya nggak normal. Ya, sedikit-sedikit orang harus mencuci tangan, kemudian begitu keluar bepergian pulang ke rumah harus segera ganti baju, mandi,
kemudian makan yang sehat, minum vitamin, istirahat yang cukup, ya tidak makan fast food atau makanan-makanan cepat saji di luar. Ya, begitu banyak hal-hal yang berubah dengan kejadian pandemi ini, sehingga sepertinya ini bukan keadaan yang normal. Ya, dan banyak orang berkata setelah pandemi ini selesai, ya, atau bahkan pandemi saat ini masih terjadi dan akan selesai, ada satu new normal, ya, satu normal yang baru. Nah, sebenarnya normal yang baru ini yang akan datang atau yang sedang kita alami hari ini, pola gaya hidup, perilaku hidup yang sudah berubah, sebenarnya itu justru normal. Ketika ayah, ibu, anak, keluarga berkumpul bersama-sama lebih sering lagi, bukankah itu normal? Ketika kita lebih sering makan di rumah bersama-sama sama keluarga, bukankah itu normal? Yang seharusnya normal. Bukankah ketika kita makan makanan sehat, minum vitamin, istirahat yang cukup, bukankah itu normal? Dan ketika kita bekerja satu hari secukupnya dan tidak bekerja sampai lembur, sampai berhari-hari, dan kita mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan kesehatan kita, mengorbankan prioritas yang lain, bahkan mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan, bukankah itu yang tidak normal? Dan bukankah pandemi ini membuat seharusnya hidup kita menjadi normal? Kita lebih mencari Tuhan, kita lebih banyak waktu bersama-sama keluarga, dan kita lebih menjaga kesehatan, perilaku dan gaya hidup kita yang sehat. Apa yang new normal ini, sebenarnya inilah yang normal. Tuhan sedang meneguhkan, Tuhan sedang menstabilkan kehidupan kita yang tadinya rasanya tidak normal. Kita begitu dikhawatirkan, kita begitu khawatir tentang masa depan. Kita bekerja, berusaha sedemikian rupa untuk mencapai prestasi atau pencapaian, ya, sampai kita mengorbankan kesehatan kita, keluarga kita, bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Bapak Ibu Saudara, saya kasih warna biru, penekanannya, bukankah hidup itu lebih penting? Tuhan mengembalikan kita kepada kondisi yang seharusnya normal. Tuhan sedang meneguhkan, menstabilkan hidup kita. Apa yang tidak perlu, Tuhan tahu yang terbaik untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang tidak perlu, yang akan merusak hidup kita, itu digoncangkan, ya, agar yang tergoncangkan itu runtuh, dan tinggal bangunan yang tidak tergoncangkan, bangunan yang tahan uji, tahan gempa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya di dalam Matius pasal 6 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat yang saya kasih warna biru, pandanglah. Ya. Kemudian dalam ayat selanjutnya 27, Tuhan berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Sehasta itu berarti seukuran ini, sehasta. Tidak satu orang pun yang karena kekhawatirannya, menurut firman Tuhan, yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Lanjut ayat 28, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal." Perhatikanlah, diberikan warna biru untuk penekanannya, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. "Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Jadi jika demikian,
Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanan, minuman, pakaian, semuanya itu akan ditambahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, masalah kekhawatiran adalah masalah cara pandang. Saya teringat rekan gembala saya, Gembala Every Nation yang ada di Surabaya, Pastor Benny, dalam salah satu khotbahnya di online, saya waktu itu melihat dan dia mengatakan, beliau berkhotbah, masalah kekhawatiran adalah masalah cara pandang, cara kita melihat. Nah, dalam Matius 6 ayat 26 tadi dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Di ayat yang ke-28 tadi, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Jadi sebenarnya kekhawatiran adalah masalah cara pandang kita. Seringkali cara pandang kita tentang kehidupan kita dari sudut pandang yang salah. Dan kita tidak memperhatikan atau mengabaikan apa yang sebenarnya Tuhan berusaha sampaikan kepada kita. Saya teringat kutipan dari C.S. Lewis. Dia berkata bahwa Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani kita, tetapi berteriak dalam rasa sakit kita. Itu adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, umat manusia kita semua begitu disibukkan ya dengan segala pencapaian, prestasi. Kita dikhawatirkan tentang banyak hal, makanan, minuman, pakaian. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir dan merancang semuanya itu. Tentu saja kita berpikir, bekerja, berusaha, dan merancang masa depan kita. Tetapi yang firman Tuhan katakan, setelah kita pikirkan, jangan kita khawatir. Jangan kita khawatirkan tentang masa depan kita, karena besok itu memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukup hari ini, dan besok ada lagi kesusahannya. Nah, pandemi yang terjadi pada kita pada hari ini, itu seperti megafonnya Tuhan yang membangunkan kita, dunia ini yang tuli. Waktu kita lagi happy, kita berkelimpahan, kita sehat, berkecukupan, ya, kita lagi diberkati. Ketika Tuhan berbicara, dia seperti berbicara, berbisik, dan kita nggak bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Dan seringkali sebenarnya banyak kali Tuhan berbicara melalui hati nurani kita, tapi karena kesibukan kita, karena prioritas kita, karena sudut pandang kita yang salah, yang terlalu khawatir tentang hal-hal yang sementara ini di dunia ini, membuat kita tidak bisa mendengarkan Tuhan berbicara. Akibatnya ketika satu tragedi, bencana terjadi, itu seperti megafonnya Tuhan, menurut C.S. Lewis tadi, yang membangunkan kita semua dari dunia yang tuli ini untuk kita memandang dan mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Goncangan pandemi ini seperti gempa tadi yang disebutkan, sekali lagi aku akan menggoncang bumi ini dan juga langit. Ya, goncangan pandemi ini diizinkan Tuhan terjadi dan yang berdampak ke seluruh area kehidupan umat manusia di bumi ini. Mau negara kaya, miskin, maju, terkebelakang, negara pintar yang terkebelakang, negara yang punya sumber daya banyak, yang sedikit, yang teknologinya maju, yang terkebelakang, semuanya kena. 212 negara di seluruh dunia terdampak pandemi ini. Begitu banyak korban jiwa yang berjatuhan. Ya, ini semua seperti wake up call-nya, seperti alarmnya Tuhan. Ya,
agar kita melihat dan kita memperhatikan apa yang Tuhan berusaha sampaikan kepada kita semua. Lalu pertanyaannya, bagaimana respons kita yang benar saat-saat seperti ini? Nah, dalam Ibrani pasal 12 ayat 28, jawabannya ada di sini, ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saya ulangi lagi, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Tuhan, kerajaan tidak tergoncangkan. Kerajaan tidak berbicara tentang geografi secara politik dan geografi fisik, tapi kerajaan ini kerajaan seluruh dunia, di mana nilai-nilainya adalah kekudusan, kemuliaan, kejujuran, kerendahan hati, kasih, pengampunan. Lalu firman Tuhan berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan, bagaimana respon kita di tengah-tengah goncangan yang terjadi pada saat ini, yang terjadi di seluruh dunia, bahkan di kita bangsa Indonesia dan di Yogyakarta. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengucap syukur. Mungkin sudah bertanya, kok mau ucap syukur ya, orang lagi meninggal, lagi kehilangan pekerjaan, orang lagi banyak masalah, kok kita mau ucap syukur? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, justru dalam keadaan ini, kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena buktinya hari ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara semua, kita semua baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak kekurangan hal yang baik. Kita perlu mengucap syukur. Karena Tuhan izinkan semuanya ini. Tentu saja sekali lagi saya mengatakan pandemi ini bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya dan keadaan di dunia ini jauh lebih baik lagi, dan akhirnya namanya dipermuliakan. Kita perlu mengucap syukur karena dalam keadaan tekanan sekalipun, penderitaan, kesesakan, kehilangan, kematian, mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada, tidak pernah meninggalkan kita, dan tujuannya pasti untuk kebaikan semata-mata. Nah, lawan dari ucapan syukur ini adalah mengeluh. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengeluh, kata dasarnya keluh, didefinisikan adalah ungkapan yang keluar karena perasaan susah, karena menderita sesuatu yang berat, apakah kesakitan, dan sebagainya. Nah, ada satu kutipan yang mengatakan, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang tidak salah dengan kata-kata atau pikiran tanpa melakukan apapun untuk memperbaikinya, itulah mengeluh. Dalam jangka waktu yang panjang, mengeluh akan menjadi gaya hidup, dan kita akan menghabiskan hidup kita dalam kehidupan yang kering. Dari Pastor Dr. James MacDonald, kutipan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengucap syukur. Jangan malah kita mengeluh. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, kehilangan target sales, peningkatan sales, dan juga hubungan-hubungan yang terdampak karena pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berkeluh kesah, mengeluh tidak akan membuat keadaan ini jauh lebih baik. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 tadi mengatakan, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, di balik semuanya ini mari kita mengucap syukur. Waktu kita mengeluh, kita berkeluh kesah, kita komplain dalam keadaan seperti ini, justru tidak bisa merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Justru akan berkepanjangan dan menjadi susah bagi kehidupan kita sendiri. Tapi mari kita mengucap syukur bahwa di tengah-tengah kesesakan dan penderitaan ini,
Tuhan tetap memelihara kita semua. Tuhan tetap memenuhi kebutuhan kita. Mungkin makanannya tidak harus selalu yang mewah, tetapi yang sehat. Dan mari kita mengucap syukur sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Poin pertama tadi, mengucap syukur kepada Allah. Poin yang kedua, beribadah kepada Allah bukan kepada yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibadah didefinisikan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Itu sebabnya kita menyebut kebaktian. Berarti kita lagi berbakti kepada Tuhan. Nah, perbuatan apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua sudah lakukan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan, atau devotion atau bakti kita kepada Tuhan? Memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan kita. Karena kita diselamatkan karena perbuatannya Tuhan. Dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Tetapi hasil dari keselamatan tersebut seharusnya membuahkan perbuatan baik, perbuatan bakti kepada Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati, menurut Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Poin yang ketiga, menurut Ibrani tadi, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, yaitu dengan hormat dan takut akan Tuhan. Hormat berarti menghargai, hikmat, sopan. Ya, contoh kalimat misalnya, sepatutnya lah kita menghormati orang tua kita. Atau hormat juga menandakan rasa hikmat, seperti menyembah atau menunduk. Contoh kalimatnya, hadirin serentak berdiri memberi hormat kepada tamu yang datang. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, yaitu dengan hormat dan takut akan Dia. Takut adalah perasaan gentar, ya. Takut berarti kita bertakwa, segan, dan hormat. Takut kepada Allah berarti kita menghormati Allah, kita menghormati Tuhan. Kita merasa segan dan gentar. Ya. Nah, kita beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Poin ketiga tadi, kita beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain, ya. Kita tidak beribadah kepada pekerjaan kita. Tadi ibadah lari berbakti, devotion, devoted, berbakti. Tentu saja kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, tapi kita berbaktinya kepada Tuhan. Kita tidak beribadah kepada karir kita. Kita tidak beribadah sebagian orang hobinya. Kita tidak beribadah kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Kita beribadah kepada Allah yang benar, bukan Allah yang lain, bukan Allah yang tidak benar. Dan ibadah yang benar kepada Allah itu dengan hormat dan takut akan Dia. Nah, seringkali kita mengabaikan, ya, atau kita menyia-nyiakan, atau kita menunjukkan rasa yang tidak bersyukur, atau taking for granted, untuk hal-hal yang tidak kelihatan atau invisible. Ini perkataannya Pastor Joy Bonifacio, Gembala FW Nation yang ada di Singapura. Beliau mengatakan, seringkali kita menyia-nyiakan, menerima begitu saja hal-hal yang tidak kelihatan. Contohnya misalnya waktu. Kita seringkali tidak menghargai waktu, ya, karena waktu tidak kelihatan. Kita seringkali juga tidak menghargai udara. Orang melakukan pencemaran udara, ya. Udara tidak kelihatan. Kita seringkali tidak menghargai yang tidak kelihatan. Nah, sama juga kebenarannya dengan Tuhan. Tuhan invisible, Dia tidak kelihatan. Nah, seringkali juga kita kurang menghargai, kita menyia-nyiakan. Kita tidak menunjukkan rasa syukur kita, ibadah kita, bakti kita
kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, kejadian pandemi ini adalah goncangan yang Tuhan izinkan agar kita mereview kembali, menyadarkan kita kembali bahwa hidup ini lebih penting daripada hal-hal yang sementara lainnya. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya beribadah kepada Tuhan dengan preferensi atau tolak ukur kebenaran diri kita sendiri. Kita punya konsep, kita punya standar kebenaran kita sendiri, bukan standar dan tolak ukurnya firman Tuhan. Kita berbakti menurut standar kita, bukan standarnya Tuhan. Dan tentu saja ini tidak baik dan tidak benar. Tadi Ibrani mengatakan respon kita dengan pandemi ini adalah kita beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut akan Dia. Pertanyaan refleksinya, apakah selama ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sudah beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya? Apakah kita menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan? Biasanya ada 3 area. Area pertama, waktu. Waktu, setiap kali kita bangun pagi, apakah kita mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan? Setiap minggu, kita pergi ke gereja. Saat ini gerejanya online. Kita mencari Tuhan, memprioritaskan 6 hari kita sudah bekerja dan hari ke-7 adalah hari untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap bulan kita membawa persembahan kita, persepuluhan, persembahan syukur kita sebagai tanda, sebagai statement hati kita yang mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya yang ada di muka bumi ini. Apakah kita menjadikan Yesus Tuhan dalam hubungan-hubungan yang kita bangun? Ada 3 hal tadi yang saya katakan, waktu, uang, dan juga hubungan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kejadian ini, kita lebih menghargai yang tidak kelihatan. Bukan hanya menghargai waktu, bukan hanya menghargai udara yang Tuhan berikan, tapi juga terlebih dari itu semuanya kita menghargai Tuhan yang sudah begitu baik kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kepada kita semua. Dia layak untuk mendapatkan yang terbaik dari seluruh keberadaan hidup kita. Menutup khotbah ini, saya membacakan dari Kolose pasal 2 ayat 6-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagian yang saya berikan warna kuning itu penekanan hendaklah, karena kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan hendaklah hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua tetap ada dalam Dia, dan hendaklah kita berakar di dalam Dia, dan kita dibangun di atas Dia, dan hendaklah kita bertambah teguh, bertambah strong. Ya, goncangan pandemi ini menggoncang kehidupan kita semuanya. Dan kalau kita membangun di atas dasar yang teguh, berakar di dalam Dia, kita akan keluar sebagai pemenang. Bangunan rohani kita, bangunan kehidupan kita tidak akan runtuh. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kita semua. Dan hendaklah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kejadian goncangan pandemi COVID-19 ini biar bisa membuka mata rohani kami, agar kami senantiasa mengucap syukur dan kami tidak menganggap remeh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak menganggap sepi kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami tidak take it for granted, menerima begitu saja dan tidak menghormati Engkau, tidak beribadah kepada Engkau dengan cara yang benar, dengan takut dan gentar. Tuhan, biar seluruh kejadian ini membuat hidup kami yang tadinya tidak normal
menjadi normal untuk mencari Engkau, memprioritaskan Engkau, menghargai Engkau Tuhan, menghargai keluarga, menghargai kesehatan, hubungan-hubungan yang kami miliki dalam kehidupan kami. Kami menghargai hidup ini lebih penting, lebih berharga dari semua yang sementara yang tadi kami sudah dengarkan. Dan Engkau mengendaki agar kami memandang dan melihat, memperhatikan sudut pandang kehidupan kami dari firman-Mu Tuhan. Bukan dari sudut pandang kami, bukan dari kebenaran diri kami sendiri, tapi kebenaran firman-Mu. Dan Engkau hendak agar kami memperhatikan apa yang Engkau berusaha sampaikan, katakan kepada setiap kami melalui pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua, memampukan kami untuk melewati masa-masa ini dan tampil sebagai pemenang. Karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah menang, dan kami berjalan di jalan kemenangan yang sudah Engkau buka kepada kami melalui pengorbanan-Mu 2000 tahun lalu di kayu salib. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, senantiasa diberkati dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan tidak kekurangan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara, dan sudah enjoy hari-hari ini, hari Sabat, hari Minggu, dan bersama-sama keluarga dan orang yang saudara kasihi. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah online hari ini dengan menyanyikan lagu penutup, yaitu In Your Name oleh Victory Worship. The stars, they hold your promise. You guide me through the night. My heart is set to worship. My great reward is Christ. My hope you restore. Your promise is sure, and I am convinced that you are